nanti daripada perkataan daripada Bapa di sorga sebelum dia datang ke dalam manusia di dalam Yesus Kristus. Dia sudah menunjukkan keperkasaannya. Nanti boleh dibaca yang sebelah kanan saya ini dari Kejadian 17. Boleh dibuka nanti Kejadian 17 yang di depan saya ini, boleh membuka nanti Yesaya 9 ayat 5. 17 ayat 7 yang sebelah kanan saya, dan yang sebelah kiri saya nanti boleh dibuka dari Kejadian 14 ayat 5. Sekali lagi Kejadian 17 ayat 1 ya, ayat 1 ya. Kejadian 17 ayat 1, Yeremia 9 ayat 5, Kejadian 14 ayat 8 sebelah kiri saya. Nanti kita lihat bagaimana dia menyatakan dirinya, bahwa dia adalah El Shaddai, Allah yang begitu berkuasa, El Gibor, Allah yang begitu perkasa, dan Allah Elyon, Allah yang maha tinggi. Dia sudah menyatakan dirinya lewat firman-Nya pada zaman nabi-nabi, zaman permulaan, zaman di mana pemberitaan akan datangnya kelahiran daripada juru selamat. Artinya sebelum Yesus Kristus lahir, dia sudah menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha perkasa. Boleh dibaca yang sebelah kanan saya apa yang saya katakan tadi. Kejadian 17 ayat 1. Yang keras 3. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dari pertama sekali dikatakan kepada si Abraham, ingat itu. Ya, menyatakan dirinya siapa dia kepada Abraham. Inilah mulanya Bible ini, dia menunjukkan bahwa dia Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Sering kita nyanyikan itu. Nanti di ayat-ayat selanjutnya dalam Bible ini bukan dia lagi yang berfirman, tetapi di dalam anaknya Yesus Kristus, di dalam wujud manusia yang kita kenal, bahwa dia sudah menerima kuasa dari Bapaknya, yaitu Allah kita, Elohim kita, Yahweh kita. Ya, dari ayat-ayat pertama ini ingat bahwa pertama sekali dia mengatakan dia adalah Allah yang apa tadi? Yang maha kuasa kepada siapa? Loh. Kepada siapa dia katakan? Abraham. Jadi kalau dia mengatakan kepada Abraham, dia juga mengatakan kepada kita. Firman itu tidak pernah mati. Apa yang dikatakan ribuan tahun yang lalu itu juga bekerja sampai sekarang. Termasuk doa-doa orang tua kita. Ya, doa-doa orang tua kita, nenek moyang kita yang sudah mendahului kita, itu hidup sampai sekarang. Terkadang manusia tidak sadar kepada orang tuanya yang disakiti hatinya, yang orang tuanya sudah berdoa dari sejak lahir. Doa orang tua itu ingat, hidup untuk selama-lamanya. Karena doa itu didasari dengan firman Tuhan. Firman Tuhan iya dan amin, yang kekal dan tidak pernah berubah. Jadi saat-saat merayakan hari Natal di tempat ini, ingat akan doa-doa orang tuamu, orang tua kita yang sudah pernah kita dengar, yang menuntun kita waktu kecil sampai remaja sampai dewasa. Ya, yang tidak pernah luntur-lunturnya, sekalipun orang tua itu sudah tengkorak sekarang ini, dan termasuk opung-opung kita dan sebagainya. Itu yang mau saya katakan kepada saudara-saudara, bagaimana Tuhan kita Yahweh, Bapa di sorga, Allah yang kekal itu, yang maha kuasa itu berkata kepada Abraham bahwa aku adalah Allah yang maha kuasa. Yang kedua depan saya, silakan baca 3 ayat. Yeremia 9 ayat 5.
Satu, ya. Yang seorang memilih yang lain dan tidak seorang pun yang benar. Mereka sudah menyelesaikan lidahnya untuk berkaitan kita. Mereka melakukan kesalahan dan malah untuk bertobat. Coba dimulai yang keras. 3, iya. Yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun yang benar. Mereka sudah membiasakan. Dari mana Anda baca? Yesaya 9 ayat 5. Maafkan saya. Yesaya 9 ayat 5. Saya terlalu capek. Maafkan saya, makanya kok lain ya. Yesaya 9, maaf. 3, ya. Sebab seorang lahir kita, seorang telah memberikan kita. Dan kemudian ada udara sebelumnya dan namanya orang Allah yang perkasa, Bapa yang pertama. Ada kata perkasa di situ. Orang Ibrani, orang Israel mengatakan El Gibor. Allahku, Yahwehku adalah El Gibor. Ya, Tuhan yang perkasa. Kalau dikatakan yang perkasa, dia tidak loyo. Dia tidak suka ngantuk. Dia tidak suka malas-malasan. Dia energik. Dan tidak ada duanya. Kalau kita bisa loyo, kita bisa terlelap, tertidur. Tuhan kita, Yahweh kita, Bapa di sorga. Dan Yesus Kristus, Yesus Hamasiah tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Itu sering saya katakan dalam Mazmur 121. Ya, ingat itu, dia tidak pernah tertidur dan terlelap karena dia perkasa. Manusia perkasa tidak pernah loyo. Manusia dilawan yang tidak perkasa sukanya ngantuk dan tidur. Amin. Ya, tetapi manusia yang energik tidak banyak tidur. Karena dia punya multi kuasa, multi energik. Tidak perlu dia mendapatkan istirahat untuk menambahkan kekuatan. Bagi kita, binatang dan tumbuh-tumbuhan perlu istirahat. Tumbuh-tumbuhan sendiri bisa stres. Binatang-binatang juga bisa stres. Apalagi manusia bisa stres. Tapi ingat sekali lagi, ayat ini mengatakan dia perkasa, dia tidak pernah stres. Dia tidak perlu disuntik vitamin dan sebagainya. Tetapi kita yang adalah debu tanah, ya, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia perlu istirahat dan perlu stamina, vitamin dan sebagainya. Jadi kalau memang dia perkasa, jangan sekali-kali Anda sombong. Jangan sekali-kali ada tinggi hati. Tatkala bangsa Israel dibuang ke Babel, saudara ingat bagaimana orang Israel itu sombong dan tinggi hati. Untuk terlepas daripada air bah yang dijatuhkan pada zaman Nuh, kita akan terselamatkan. Kita akan naik ke surga. Dan kita akan bisa komunikasi. Sekarang doa-doa kita, suara kita tidak pernah didengar daripada Elohim kita. Kita bangun menara. Kita akan bicara sama dia. Kita akan protes dia. Dan kita melakukan segala perkara. Siang dan malam bisa jumpa dengan dia. Itulah kesombongan manusia. Membuat menara Babel. Apa artinya? Kesombongan dan keangkuhan itu menjadikan manusia terserak. Menjadikan manusia berbagai-bagai bahasa yang menyiksa dirinya satu sama lain seperti orang gila, ya, satu sama lain tidak mengenal lagi, ya. Ini pelajaran buat kita tatkala kita mau merenungkan firman Tuhan menyambut kelahiran Dia. Ya, hari Kamis yang lalu saya bawa Yesaya 40 untuk kita renungkan. Ya, gunung-gunung, bukit-bukit harus diratakan. Lembah harus ditutup. Jalan yang berlukuk-lukuk harus dibuat jalan yang lurus. Dan jalanmu harus bikin jalan raya bagi Tuhan, jalan yang lurus. Ini 4 hal ini yang perlu kita renungkan. Saya ingatkan khotbah saya hari Kamis yang lalu. Ini juga saya katakan sekarang ini. Ya, kita sudah tahu dia keperkasaan dia, kita sudah tahu dia yang maha kuasa. Jangan coba-coba. Jangan seperti manusia pertama yang digoda oleh iblis. Engkau akan jadi sama seperti dia bila engkau memakan buah ini. Ingat itu. Itulah godaan
Bagaimana manusia menyalahkan iblis tanpa menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimana bangsa Israel menyalahkan godaan-godaan patung-patung yang mereka sembah pada saat itu. Patung